Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Shivani Kopian lahir pada hari Sabtu tanggal 18 September 1999 di kota Sonipat, India. Gadis bersodiak Virgo ini bersekolah di SMA Modern Satya di kota Sonipat. Kemudian, dia melanjutkan studinya dan kuliah di Universitas Delhi. Teman-teman dan keluarganya memanggil dia dengan nama panggilan Sino, yang nantinya nama ini dia gunakan di medsosnya. Shivani ini adalah seorang ekstrovert yang suka bergaul dengan siapa saja. Dia adalah orang yang mudah bergaul, terbuka, dan sangat ceria. Seperti anak muda pada umumnya, dia mempunyai hobi traveling dan menari. Walaupun Shivani berasal dari keluarga yang cukup kaya, dia bukanlah anak yang sombong, sehingga banyak orang-orang di sekelilingnya merasa nyaman berteman dengannya. Keluarganya adalah penganut agama Hindu yang taat. Dari kecil, Shivani sudah dididik dengan keras oleh ayah ibunya. Namun, walaupun dia berasal dari keluarga yang cukup kolot dan dijaga dengan sangat ketat oleh ayah ibunya, cara berpikir Shivani cukup modern dan sangat terbuka dengan hal-hal yang baru. Ketika dia berusia 20 tahun, Shivani masih tinggal bersama keluarganya di kota Sonipat. Dia tinggal bersama ayahnya yang bernama Vinod dan ibunya yang bernama Gita, dan juga saudara perempuannya yang bernama Sweta. Shivani belum menikah. Dia bahkan juga tidak pernah berkencan dengan siapapun. Rupanya, dia masih ingin fokus membangun karirnya. Dia berharap suatu hari nanti bisa menjadi orang yang sukses di media sosial. Oleh karenanya, dia mulai mengunggah foto-fotonya ke aplikasi media sosial di Instagram. Orang-orang dengan cepat tertarik dengan penampilannya karena dia terlihat cantik dan pintar menari. Dan setelah dia mengunggah sejumlah besar video di TikTok, dia akhirnya mendapatkan banyak penggemar dan juga banyak perhatian. Namun, Shivani tidak membatasi karirnya hanya sebagai Instagramer atau TikToker saja. Dia juga memutuskan untuk membuka salon kecantikannya sendiri di tahun 2014. Salon itu bernama The Touch and Care Salon, yang dia buka di TD City Kundli, Sonipat. Saudara perempuannya Sweta juga bekerja di salon tersebut. Dalam waktu singkat, Shivani mendapatkan banyak follower di TikToknya. Dia mengumpulkan lebih dari 135.000 pengikut di TikTok saat masih bekerja sebagai penata rias di salonnya sendiri. Semuanya berjalan baik dan lancar bagi Shivani. Sampai pada suatu hari, seorang pria datang dalam hidupnya. Pria ini bernama Arif Muhammad. Dia telah menguntit Shivani baik di kehidupan nyata maupun media sosialnya. Sebenarnya, Arif ini adalah tetangga Shivani. Namun karena tidak tahan melihat kecantikan Shivani, Arif pun ingin mengajak Shivani berkencan. Sayangnya, Shivani selalu menolak ajakan Arif untuk keluar makan bersama. Dan penolakan itu terjadi berulang kali. Shivani rupanya tidak tertarik pada Arif sedikit pun. Tapi Arif bukanlah tipe pria yang mudah putus asa. Dia terus-menerus memohon pada Shivani untuk pergi bersamanya. Namun, Shivani langsung menolak ajakan tersebut mentah-mentah. Karena Shivani merasa terganggu, dia akhirnya memblok semua nomor telepon Arif di HP-nya. Shivani bahkan berhenti berbicara dengan Arif apabila mereka bertemu di komplek perumahan mereka. Tapi Arif masih saja menguntit Shivani kemanapun Shivani pergi. Hal ini membuat keluarga Shivani khawatir. Ayah dan ibu Shivani lalu memutuskan untuk pindah rumah. Kedua orang tua Shivani melakukan hal ini hanya untuk menjauhi anak mereka dari pria yang tergila-gila dengan putri mereka tersebut. Namun, hal itu tidak berhasil karena Arif menemukan tempat tinggal Shivani yang baru dan terus menguntitnya. Hingga pada akhirnya pada tanggal 26 Juni 2020, Arif merasa kesabarannya telah habis.
Setelah berdebat dengan Sifani secara online selama sekitar 15 hari berturut-turut, Arif memutuskan pergi mengunjungi Sifani secara langsung di salon kecantikannya. Sifani yang melihat kedatangan Arif menjadi kaget. Dia langsung menelpon saudara perempuannya dan mengatakan kepadanya bahwa Arif datang ke salon mereka. Lalu setelah dia memberitahu saudaranya, Sifani langsung menggertak Arif untuk keluar dari salonnya. Arif merasa tersinggung diperlakukan seperti itu. Dia lalu mendekati Sifani dan memegang erat batang leher Sifani dengan sangat kuat. Karena terlalu marah, dia tidak sadar kalau Sifani telah kehabisan nafas. Setelah Arif melepaskan pegangannya, dia menjadi sadar dan ketakutan melihat Sifani terkulai lemas di lantai. Arif pun lalu kebingungan. Apa yang harus dia lakukan dengan tubuh Sifani? Dia kemudian menyeret tubuh Sifani ke belakang dan menyembunyikan ke dalam kotak di dekat tempat tidur Sifani. Arif kemudian mengambil telepon Sifani dan pura-pura menjadi Sifani. Dengan HP tersebut, Arif langsung memposting video-video Sifani. Sehingga teman-teman dan followernya Sifani mengira kalau Sifani masih aktif di media sosialnya. Arif bahkan juga berbicara dengan keluarga Sifani melalui WhatsApp dan memberitahu mereka kalau dia baik-baik saja. Hal ini dilakukan Arif terus-menerus selama 2 hari penuh. Dia membuat banyak postingan di media sosial Sifani dan berkomunikasi dengan teman dan keluarga Sifani seakan-akan seperti tidak terjadi apa-apa. Sampai pada suatu hari, Sweta memberitahu Sifani melalui WhatsApp kalau ibu mereka sakit dan Sifani harus pulang ke rumah untuk menjenguk ibunya. Arif lalu menjawab WhatsApp dari Sweta dan berpura-pura menjadi Sifani dan mengatakan kalau dia akan pulang pada hari Selasa. Dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, salah satu mitra bisnis Sifani mampir ke salon Sifani dan masuk ke dalam. Awalnya dia ingin berteriak memanggil Sifani, namun tiba-tiba dia mencium bau busuk. Karena penasaran, dia lalu mencari sumber bau tersebut. Dan alangkah kagetnya ketika dia menemukan tubuh Sifani yang sudah tidak bernyawa berada di dalam kotak di samping tempat tidurnya. Orang-orang pun mulai berkerumun dan mendatangi salon Sifani. Mereka dengan cepat langsung memanggil polisi untuk datang ke salon tersebut. Polisi pun segera datang mengecek TKP. Pada saat pengecekan tersebut, polisi baru menyadari kalau telepon Sifani telah hilang. Dan itu adalah hal yang aneh. Karena di TikTok Sifani ada sebuah video dirinya yang telah diposting 7 jam sebelum tubuhnya ditemukan. Sehingga polisi pun heran. Karena kalau dilihat dari keadaan jasad Sifani, dia pasti sudah meninggal lebih dari 1 hari. Jadi, siapakah yang memposting video-video tersebut? Pihak keluarga yang mendengar tentang semua ini segera tahu siapa pelakunya. Mereka lalu melaporkan Arif ke polisi. Seorang polisi senior meyakinkan pihak keluarga Sifani bahwa mereka akan segera mencari dan menangkap pria itu. Dan segera setelah polisi menemukan Arif, mereka menyergapnya dan membawanya ke kantor polisi. Ibunya Sifani mengatakan ke polisi bahwa Arif memang penguntit gila yang telah melecehkan Sifani selama 3 tahun terakhir ini. Polisi yang menangkap Arif sempat memukulinya sedikit dan memerintahkannya untuk meminta maaf pada keluarga Sifani. Berita mengenai kematian Sifani segera muncul di media sosial dan internet. Semua penggemarnya benar-benar terkejut mendengar apa yang terjadi tentang Sifani ini. Apalagi Sifani baru saja memposting video-video. Jadi, ketika mereka tahu bahwa yang memposting video-video itu adalah Arif, orang-orang menjadi terkejut dan merasa jijik terhadap perbuatannya Arif. Polisi lalu melakukan autopsi pada tubuh Sifani. Dan dari hasil autopsi, ditemukan memang ada tanda memar bekas dicekik pada leher Sifani. Dalam wawancara, keluarga Sifani telah mengatakan bahwa kemungkinan besar anak mereka tewas karena menolak cintanya Arif. Cinta yang tak terbalas, penolakan berulang kali,
dan obsesi serta penghinaan yang diterima Arif dari Sifani membuatnya menjadi emosi, marah, dan tak terkendali. Arif langsung dimasukkan ke penjara setempat dan didakwa telah melakukan pembunuhan. Pada awalnya, Arif menolak untuk mengakui alasan di balik pembunuhan itu. Tapi setelah beberapa saat, dia akhirnya menumpahkan seluruh isi hatinya dan membuka dirinya kepada polisi tentang semua rahasianya. Arif mengatakan bahwa dia dan Sifani telah berteman sejak lama dan dia sangat ingin menikahi Sifani. Tapi Sifani menolak bertemu dengannya dan tidak mau berbicara lagi dengan dirinya selama sekitar 2 minggu. Jadi Arif terus membuntuti Sifani untuk menjelaskan isi hatinya dan memintanya untuk menikah dengan dirinya. Sifani jelas saja menolak Arif karena dia tidak menyukai Arif. Apalagi agama mereka pun berbeda. Setelah Arif ditolak, dia tidak terima dan dia lalu berusaha mengejar Sifani hingga terjadi pertengkaran. Dan akhirnya kita dapat melihat pertengkaran mereka berakhir dengan fatal. Arif juga kemudian mengaku bahwa dia berpura-pura menjadi Sifani setelah Sifani tewas dan tetap memposting video-videonya Sifani. Semua itu dilakukan untuk meyakinkan keluarga Sifani kalau Sifani dalam keadaan sehat-sehat saja. Selain mendapatkan dakwaan pembunuhan, Arif juga didakwa dengan tuduhan telah melakukan penghancuran barang bukti. Arif akan diadili di pengadilan setelah menjalani tes COVID. Sampai dengan pembuatan video ini, Arif Muhammad masih menunggu sidang. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.